Bab 97, Luka yang tak disangka. Sejak pertemuan itu, Ala merasa ada beban berat yang sedikit terangkat dari dadanya. Namun luka yang ditinggalkan oleh kehadiran Andra tak serta-merta sembuh begitu saja. Meski Raihan telah memilihnya dan meski Andra sudah mengucapkan salam perpisahan, bayang-bayang masa lalu tetap bersemayam di sudut pikirannya. Suatu pagi, Ala duduk di meja makan sendirian, menatap secangkir teh yang perlahan mendingin. Ia mendengar suara air dari kamar mandi, menandakan Raihan sedang mandi. Tapi bukan suara itu yang membuatnya gelisah. Ia baru saja mendapat pesan dari ibunya di kampung, mengabarkan bahwa ayahnya sedang sakit keras. "Ayla, bapak sudah 3 hari nggak bisa bangun dari ranjang. Dokter bilang harus dirawat, tapi kita nggak punya cukup uang buat bawa ke rumah sakit." Ayla menahan napas. Hubungannya dengan keluarganya memang tidak terlalu dekat sejak ia memilih menikah tanpa restu. Tapi tetap saja, darah dan kasih sayang orang tua tak bisa ia abaikan. Saat Raihan keluar dari kamar mandi, Ayla langsung menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ray, aku harus pulang. Bapak sakit parah." Raihan segera menghampirinya. "Kita pulang bareng. Aku temani kamu." Ayla menggeleng. "Kamu ada proyek yang harus diselesaikan. Aku tahu itu, aku bisa sendiri. Ini cuma sebentar." Meski berat melepas Ayla pergi sendiri, Raihan akhirnya mengalah. Ia memeluk istrinya erat sebelum Ayla berangkat ke kampung halaman. Tak disangka, kepergian Ayla ini justru menjadi awal dari luka baru yang tak disangka akan muncul. Sesampainya di rumah, Ayla disambut oleh suasana yang begitu berbeda. Rumah tua itu tampak suram, dan di dalamnya, ibunya tampak duduk memegangi tangan sang ayah yang terbaring lemah di ranjang bambu. "Ayla, akhirnya kamu pulang juga," lirik ibunya. Ayla menahan air mata dan segera menghampiri bapaknya. Wajah tua itu begitu pucat, namun senyuman masih sempat tersungging saat melihat putrinya. "Bapak, maaf, Ayla terlambat," bisiknya sambil menggenggam tangan ayahnya. Sang ayah tak banyak bicara, hanya mengangguk pelan. Malam itu, Ayla memutuskan untuk tinggal dan menjaga ayahnya. Ia tak menyangka, di balik kesibukannya dengan rumah tangga, waktu berjalan begitu cepat dan usia orang tua tak bisa dihentikan. Namun luka yang tak disangka muncul bukan hanya dari kondisi sang ayah. Saat Ayla keluar sebentar untuk membeli obat, ia tak sengaja bertemu dengan seseorang dari masa lalunya Damar. Lelaki yang dulu sempat melamarnya sebelum ia memilih Raihan. "Ayla, nggak nyangka ketemu kamu di sini," sapa Damar dengan senyum kecil. Ayla membalas dengan kikuk. "Iya, aku lagi pulang sebentar. Bapak sakit. Kamu apa kabar?" "Baik. Baru 2 bulan ini balik ke kampung, habis resign dari perusahaan." "Aku dengar kamu nikah ya?" Ayla mengangguk. Percakapan mereka singkat, tapi cukup mengguncang emosi Ayla. Ia tak menyangka pertemuan itu akan menyalakan kembali bara-bara kecil yang pernah ia kubur. Malam harinya, setelah sang ayah tertidur, Ayla duduk di serambi rumah, menatap bintang. Ia teringat pada Raihan, pada pelukan hangatnya, dan pada tatapan tulus saat ia meminta maaf karena menyembunyikan keberadaan Andra. Tapi di saat yang sama, pikirannya kacau. Damar hadir kembali, dan bukan hanya sekadar bayangan. Ia nyata. Ia hadir tepat di tengah kerentanannya. Pesan dari Raihan masuk ke ponselnya. "Sayang, gimana kabar bapak? Aku kangen kamu. Aku pengen peluk kamu malam ini." Ayla membaca pesan itu sambil menahan tangis. Ia merasa bersalah karena hatinya sedikit terguncang. Ia membalas singkat, "Bapak masih lemah, aku juga kangen kamu. Besok aku coba cari rumah sakit yang bisa bantu rawat." Namun malam itu, saat ia memejamkan mata, pikirannya tak tenang. Antara Raihan yang setia di kota dan Damar yang kembali hadir dengan masa lalu yang tak pernah tuntas. Pagi harinya, Damar datang ke rumah untuk mengantarkan buah-buahan. Ia menyapa ibunda Ayla dengan ramah dan bahkan sempat menengok sang ayah. Ayla merasa canggung, tapi tak enak hati untuk menolak kehadiran Damar. "Aku nggak ada maksud apa-apa. Cuma bantu yang bisa aku bantu. Dulu kita sempat punya rencana, dan aku paham kamu sudah bahagia sekarang. Tapi kalau kamu butuh apa-apa,
aku di sini. Ayla hanya tersenyum kecil, tak ingin memperpanjang obrolan. Namun, semua menjadi rumit ketika salah satu tetangga mulai bergosip. Itu Ayla yang katanya udah nikah. Kok malah dekat lagi sama Damar? Jangan-jangan, kata-kata itu cepat menyebar. Dalam hitungan hari, desas-desus sampai juga ke telinga ibunda Ayla. Ayla, kamu harus jaga sikap. Kamu udah punya suami, jangan bikin orang ngomong yang enggak-enggak. Ayla merasa terhimpit. Ia sadar bahwa niat baik Damar bisa saja ditafsirkan lain. Dan lebih dari itu, ia sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan perasaan yang muncul kembali. Sementara itu, Raihan di kota mulai merasa ada yang janggal. Ayla tidak sering memberi kabar, dan saat dihubungi, seringkali hanya menjawab singkat atau terlambat. Ia akhirnya memutuskan untuk menyusul Ayla ke kampung. Ia butuh memastikan istrinya baik-baik saja. Dan yang lebih penting, ia ingin meredam rasa cemas yang terus mengganggu. Di perjalanan, ia terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Ia tahu Ayla punya masa lalu di sana. Dan ia tahu, saat seseorang rapuh, kadang masa lalu bisa terlihat lebih nyaman dari kenyataan. Sesampainya di kampung, ia langsung menuju rumah keluarga Ayla. Ketika sampai, ia melihat Damar baru saja keluar dari gerbang rumah itu dengan membawa kantong plastik. Jantung Raihan berdegup keras. Ia menghampiri rumah itu, dan saat Ella membukakan pintu, ekspresi terkejut terlihat jelas di wajahnya. "Ray, aku kangen kamu," jawab Raihan sambil menatap dalam. Ayla memeluknya erat, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Di balik pelukannya, Raihan menyadari satu hal, bahwa pernikahan tak hanya diuji oleh masa lalu satu pihak, tapi juga oleh kerentanan, oleh kesalahpahaman, dan oleh perasaan yang tak selalu bisa dikendalikan.